Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Dilakukan pencatatan bukti transaksi hingga pembinaan ke dalam jurnal memang memungkinkan untuk dibuatnya neraca saldo sementara. Namun demikian, neraca tersebut belum mampu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap beberapa akun yang membutuhkan penyesuaian, di mana penyesuaian tersebut dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun hingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, maka dari itu ya neraca saldo itu belum yang sebenarnya, maka perlu dibuatnya jurnal penyesuaian. Nah, patokan dalam pembuatan jurnal penyesuaian, patokannya yaitu ada di dalam neraca saldo. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar setiap perkiraan real, ya, itu harta, utang, dan modal, khususnya perkiraan harta, utang, dan modal itu pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Terus yang kedua, agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode, itu menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Nah, keadaan yang mendasari jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi, tetapi belum dicatat dalam perusahaan. Keadaan yang kedua yaitu menyangkut suatu transaksi yang telah dicatat dalam akun, tetapi saldonya belum dikoreksi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Terus selanjutnya, fungsi jurnal penyesuaian. Ada dua fungsi. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban perusahaan selama periode yang bersangkutan. Nah, saldo yang membutuhkan jurnal penyesuaian ada 7. Jadi tidak semua ya akun yang di neraca saldo itu bisa dibuat jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama yaitu pemakaian perlengkapan, yang kedua piutang pendapatan, yang ketiga utang beban atau beban yang masih harus dibayar, dan yang keempat utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka, yang kelima persekot biaya atau beban dibayar di muka, yang keenam kerugian piutang, dan yang ketujuh penyusutan atau depresiasi. Nah, pembahasannya. Yang pertama itu mengenai pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Jumlah yang disesuaikan sejumlah yang terpakai. Ya. Nah, ini jurnal penyesuaian, jurnalnya di debit beban perlengkapan dan di kreditnya perlengkapan. Nah, contoh ya, misal dalam neraca saldo pada 31 Desember 2018 akun perlengkapan itu didebit 15 juta. Adapun perlengkapan yang masih ada 31 Desember ternyata tinggal 9 juta ya. Nah, kalau kita dibuat jurnal penyesuaiannya ya, kita cari nominal yang terpakainya, perlengkapan yang terpakai. Ya. Perlengkapan yang ada di neraca saldo 15 juta, terus yang saldo yang sebenarnya itu 9 juta. Maka yang terpakainya
15 juta dikurangi 9 juta yaitu sebesar 6 juta. Ini yang terpakainya selama bulan Desember 2018. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu 31 Desember, beban perlengkapan di debit sebesar 6 juta dan di kreditnya yaitu perlengkapan sebesar 6 juta. Terus yang kedua, piutang pendapatan. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Artinya yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat ataupun belum diterima. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi pendapatan yang belum diterima. Ya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu di debit piutang usaha dan di kreditnya pendapatan jasa. Contoh ya, contoh soal. Pada 31 Desember 2018 diselesaikan jasa servis mesin untuk sebuah perusahaan sebesar 3 juta. Pendapatan tersebut akan dibayar bulan Januari 2018 ya. Nah, ini karena belum diterima maka diakuinya sebagai piutang ya. Itu. Nah, nominalnya yaitu sebesar 3 juta. Maka jurnal penyesuaiannya 31 Desember di debit piutang usaha sebesar 3 juta dan di kredit pendapatan jasa sebesar 3 juta. Terus yang ketiga yaitu mengenai utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban artinya beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi beban yang belum dibayar. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu beban di debit dan di kreditnya utang beban. Contoh ya, pada 31 Desember 2018 perusahaan memiliki utang untuk gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Nah, maka jurnal penyesuaiannya ya di sini mengenai gaji karyawan maka beban gaji menjadi beban gaji ya. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu Desember 31 ya. Di debit beban gaji sebesar 4 juta rupiah dan di kreditnya utang beban sebesar 4 juta rupiah. Terus selanjutnya yang keempat, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Utang pendapatan artinya pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan di masa yang akan datang ya. Nah, di sini ada dua metode untuk penyelesaian jurnal penyesuaian ya. Ada yang dicatat sebagai kewajiban atau utang dan yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Nah, yang dicatat sebagai kewajiban atau utang jumlahnya itu disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa ya. Nah, di jurnal penyesuaiannya yaitu di debit diterima di muka dan di kreditnya yaitu pendapatan. Terus yang kedua yaitu dicatat sebagai pendapatan. Kalau dicatatnya sebagai pendapatan itu jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau yang belum kadaluarsa. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya di debitnya pendapatan dan di kreditnya diterima di muka. Nah, untuk dicatat sebagai pendapatan kebalikan dari dicatat sebagai utang. Nah, patokan pengerjaannya kalau diakuinya sebagai utang atau kewajiban kita lihat di jurnal di neraca saldonya. Kalau di neraca saldo adanya diterima di muka maka dicatatnya sebagai utang atau kewajiban. Nah, kalau di neraca saldo adanya
pendapatan, maka dicatatnya, diakuinya sebagai pendapatan. Seperti itu. Nah, contoh penyelesaiannya. Yang pertama dicatat sebagai kewajiban atau utang. Contoh, tanggal 1 Oktober 2018, sebagian bangunan disewakan sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Saat menerima uang sewa, nah ini jurnalnya. Ya, ketika menerima uang sewa, yaitu kas di debit dan di kreditnya sewa diterima di muka sebesar 1.200.000 rupiah, 200.000 rupiah masing-masing. Ya. Nah, untuk penyelesaian jurnal penyesuaiannya, ya. Nah, hingga tanggal 31 Desember 2018, sewa yang benar-benar merupakan pendapatan tahun 2018, berarti yang sudah dilaksanakan, yang sudah digunakan, ya, sewanya yaitu Oktober, November, dan Desember, berarti sebanyak 3 bulan, ya. Nah, cara penghitungannya, nah di sini karena masaknya 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, cara perhitungannya berarti 3 dibagi 12, 3 per 12 dikali 1.200.000. Maka jawabannya yaitu sebesar 300.000 rupiah. Ya. Nah, jurnal penyesuaiannya di debit sewa diterima di muka sebesar 300.000 rupiah dan di kreditnya pendapatan sewa sebesar 300.000 rupiah. Nah, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Ya, soalnya masih menyambung yang tadi. Ya, misal tanggal 1 Oktober sebagian bangunan disewakan sebesar 1 juta untuk masa 1 tahun. Saat menerima uang sewa dicatatnya kas di debit dan di kreditnya pendapatan sewa masing-masing sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, hingga tanggal 31 Desember sewa yang benar-benar merupakan pendapatan itu ya 3 bulan, itu berarti yang sudah terlampaui, ya, 1 Oktober hingga 31 Desember. Nah, yang belum terlampaui itu dari 1 Januari 2019 hingga bulan September 2019. Berarti berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti sebanyak 9 bulan. Ya. Nah, cara penghitungannya yaitu 9 per 12 dikali 1.200.000. Maka hasilnya yaitu sebesar 900.000 rupiah. Ya. Maka jurnal penyesuaiannya di sini ya 31 Desember di debit pendapatan sewa sebesar 900.000 rupiah dan di kreditnya sewa diterima di muka sebesar 900.000 rupiah. Terus selanjutnya yang kelima, persekot biaya atau beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka itu dapat dilakukan melalui 2 metode. Ya, yang pertama diakuinya sebagai harta atau aktiva dan yang kedua diakuinya sebagai beban. Ya. Nah, kalau yang diakuinya sebagai harta itu jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui, ya, yang menjadi beban. Jurnal penyesuaiannya yaitu di debit beban dan di kreditnya dibayar di muka. Nah, yang kedua kalau diakuinya sebagai beban itu jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui menjadi beban. Ya, jurnal penyesuaiannya
kebalikannya, yaitu di debitnya dibayar di muka dan di kreditnya yaitu beban. Ya, contoh pembahasannya. Nah, yang pertama diakuinya atau dicatat sebagai harta atau aktiva. Ya, misal 1 Agustus 2018 dibayar premi asuransi 2.400.000 untuk pertanggungan 1 tahun. Ya. Nah, ketika saat menerima pembayaran premi, jurnalnya yaitu di debit asuransi dibayar di muka 2.400.000 di debit dan di kreditnya kas 2.400.000. Ya. Maka perhitungan jurnal penyesuaiannya ya hingga tanggal 31 Desember 2018 premi asuransi yang sudah dijalani itu sebanyak 5 bulan, yaitu Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ya, itu. Maka cara menghitungnya yaitu 5/12 dikali 2.400.000. Maka hasilnya sebesar 1 juta rupiah. Ya. Nah, maka jurnal penyesuaian pencatatannya 31 Desember didebit beban asuransi sebesar 1 juta rupiah dan di kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Terus yang kedua, dicatat sebagai beban. Ya, masih menyambung soalnya dengan yang tadi dicatat sebagai harta. Ya. Nah, tadi hingga tanggal 31 Desember premi asuransi yang sudah dijalani itu sebanyak 5 bulan dari Agustus sampai Desember. Maka yang belum dijalani ya itu yang belum atau yang belum terlampaui itu dari Januari hingga Juli. Berarti sebanyak 7 bulan ya. Nah, kalau sebanyak 7 bulan berarti cara menghitungnya yaitu 7/12 dikali 2.400.000 ya. Maka hasil nominalnya yaitu sebesar 1.400.000 rupiah. Ya. Maka jurnal penyesuaian pencatatannya yaitu 31 Desember di debit asuransi dibayar di muka sebesar 1.400.000 rupiah dan di kreditnya beban asuransi sebesar 1.400.000 rupiah. Terus selanjutnya yang keenam, kerugian piutang. Kerugian piutang artinya taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Ya, karena di dalam perusahaan ada sebuah piutang yang tidak bisa ditagih, perusahaan itu harus menyediakan cadangan kerugian piutangnya. Ya. Nah, maka jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang di debitnya beban taksiran kerugian piutang dan di kreditnya yaitu cadangan kerugian piutang. Ya, contoh ya. Jika diketahui neraca saldo per 31 Desember 2018 akun piutang usaha didebit sebesar 50 juta rupiah. Sebelum tutup buku, pihak akuntansi perusahaan membuat taksiran kerugian piutang karena adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Besarnya taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari jumlah piutang usaha. Jadi besarnya taksiran kerugian ya untuk menghitungnya yaitu persentase ya taksiran kerugian piutang dikalikan dengan jumlah piutang ya. Berarti 2% dikali 50 juta. Maka hasilnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya yaitu 31 Desember didebit beban taksiran kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah dan dikredit cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu
Ya, yang bisa dibuat jurnal penyesuaian yaitu penyusutan atau depresiasi. Ya, penyusutan artinya yaitu penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir tahun. Jadi penyusutan itu aktiva tetap seperti kendaraan, ya, peralatan, ya, mesin itu bisa disusutkan ya karena seperti kendaraan atau mesin itu mempunyai umur ekonomis ya. Jadi semakin ke tahun nilainya semakin menurun atau menyusut ya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ya di debit beban penyusutan dan di kreditnya akumulasi penyusutan. Contoh ya, misalnya mesin yang dimiliki perusahaan disusutkan sebesar Rp1.200.000 ya. Maka jurnal penyesuaiannya ya 31 Desember di debit beban penyusutan mesin Rp1.200.000 dan di kreditnya akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp1.200.000. Ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal penyesuaian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomen ya di kolom komentar ya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.